Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabashshir ibad alladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munawwar wal rusuk wat tawbatan nasuh wa salahal jasad wal ruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima awwika al-hatimi lima sabaq an-nasir haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Islah rahimakumullah wa nasarakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah, syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya, yang tak terhingga bajaknya, yang tak pernah putus-putusnya sampai saat ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada seorang yang besar, yang dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian, pada hari ini adalah hari Jumat pertama di bulan Dzulqa'dah. Baru saja kurang lebih sekitar selama sebulan kita telah ditinggalkan oleh bulan yang maha mulia, bulan masternya bulan, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang ketika kita tidak beraktivitas sama sekali, argo pahala tetap jalan. Walaupun kita tidur, argo pahala tetap jalan. Namun kita sudah ditinggalkan oleh bulan yang sangat mulia tersebut untuk selama-lamanya tahun ini. Sekarang kita saatnya kembali ke majlis ilmu para jemaah. Majlis ilmu, majlis taklim, tempat orang bergelut baik mencari ataupun menyampaikan ilmu. Kita harus hadir, harus syiarkan majlis ilmu tersebut. Nabi bersabda dalam hadisnya, Giwamuddin bi arba'ati nafarin, tegaknya agama disebabkan dengan 4 faktor manusia. Kalau ada 4 faktor manusia ini, insya Allah agama terus tegak sampai hari kiamat.
Islam Allah jamin ada selama dunia masih ada. Tapi Islam Allah tidak jamin di kampung kita masih ada untuk selama-lamanya. Manakala pendukung tersebut tidak mendukungnya, orang-orang tersebut tidak mendukungnya. Kalau orang-orang tidak mendukungnya, cepat atau lambat, maka niscaya agama yang kita peluk ini entah kemana adanya, entah ada di mana para makanya. Pertama, pendukung agama tersebut yang menjadi faktor tegaknya agama, yang menjadi eksistensinya keberadaan agama tersebut, pertama Giwamuddin bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Dalam hadis di sana diuraikan, ada yang mengatakan perkataan Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Namun ada juga yang mengatakan ini adalah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bi'ilmil ulama, yaitu la yang bagi lil alim ayyasquta ala ilmi. Tidak pantas bagi orang yang berilmu diam saja, bertopang dagu, bertekuk lutut, entah bagaimana dia diam saja, tidak mau. Orang alim tidak mau menyebarkan ilmunya. Orang yang tidak belajar, orang yang tidak berilmu tidak mau belajar. Sepi nanti kampung kita ini para jemaah khair. Kampung kita yang terkenal dari mana-mana pada nyari ilmu di sini, ternyata orang sini tersebut tidak ada yang mau cari ilmunya. Nanti entah kapan atau kapan, bagaimana nasib di kampung kita tersebut para jemaah khair. Kalau orang-orang tidak mendukung, umatnya tidak mendukung, tidak mau mencari ilmu, yang alim tidak mau mengajar, yang tidak berilmu tidak mau mengajar, yang alim tidak mau mengajar, yang tidak alim tidak mau belajar, entah bagaimana para jemaah. La yang bagi lil alim ayasqut al hayatuddin bil ilmi, hidupnya agama dengan ilmu para jemaah. Kalau nggak ada ilmu, bagaimana nasibnya agama? Hayatul amal bil ilmi, hidupnya amal dengan ilmu. Kalau kita beramal tanpa ada ilmu, bagaimana nasib amal kita? Nggak ada gunanya. Walaupun 1000 kali 1000 rakaat kita nunggang-nungging sampai bengkak kaki kita, sampai berlumuran darah itu kaki kita, kalau kita beribadah nggak ada ilmunya, nggak ada gunanya. Kita sering mendengar bagaimana perkataan Ibnu Ruslan dalam salah sebuah syairnya. Beliau mengatakan bahwa fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Semua amal ibadah yang nggak ada ilmunya ditolak para jemaah. Mari kita ngaji, kita belajar, kita sebarkan, kita syiarkan, kita bersatu para jemaah. Kalau kita nggak sebarkan, kita nggak mau belajar, nggak mau ngaji, nggak mau bersatu, nanti kalau kampung kita sudah kemasukan hal-hal yang kita tidak inginkan, bagaimana? Yang repot kita sendiri para jemaah khair. Selagi kampung kita belum kemasukan, mari kita bersatu, kita kompak, kita ngaji, kita belajar, kita kepung kampung kita. Jangan sampai kemasukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Ini terkenal para jemaah. Bukit Duri Tanjakan, Mu'alim Romli terkenal. Saya dulu pernah ngaji di sini. Saya ngaji sama beliau cukup lama para jemaah. Mu'alim Romli dulu ngajar di mana-mana. Saya ikuti para jemaah kalau alim itu. Baik di sini saya belajar di Musola Ma'mur dan di mana-mana beliau banyak ngajarnya, saya ikuti para jemaah. Nah, sekarang selagi belum kemasukan hal-hal yang kita inginkan, mari kita kebun kampung kita. Jangan sampai kemasukan. Kalau sudah kemasukan kampung kita, kita sendiri yang repot para jemaah. Mungkin kita sudah ada kebingungan. Belum lama itu yang namanya entah apa namanya. Bagaimana para jemaah? Nah, pertama ilmu ulama, dengan ilmunya para ulama.
Yang kedua, bisa khawatir aghnia, dengan kemurahannya orang-orang kaya, kedermawanannya orang-orang kaya. Ilmu tidak bisa dengan ulama saja, dengan orang-orang yang belajar saja. Tentunya ada pendukung yang lainnya, para jemaah, finansial, baik buku ataupun yang lain-lainnya sebagai pendukung daripada tegaknya agama. Bi ilmi ulama wa bisa khawatir aghnia, dengan kemurahannya orang-orang kaya, dermawannya orang-orang kaya, kemurahannya, kedermawanannya. Ada cerita di dalam salah satu referensi bahwa nanti di depan pintu surga ada 4 kelompok manusia yang ternyata mereka semuanya mau berebut masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang-orang yang mati syahid mau masuk surga lebih dahulu. Mereka sudah berbondong-bondong di depan pintu surga. Ketika malaikat bertanya, kenapa sampean mau lebih dahulu masuk ke dalam surga? Kenapa? Apa yang menyebabkan gerangan? Dia jawab, mereka menjawab, duhai malaikat, saya kan mati syahid. Orang-orang yang mati syahid itu katanya masuk surga lebih dahulu, bighairi hisab, tanpa dihisab. Saya orang mati syahid, saya orang yang lebih dahulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan saya tidak perlu dimandikan, mati langsung disolatkan, langsung dimakan, langsung dikebumikan. Saya orangnya yang mati syahid. Saya lebih pantas orang yang masuk surga lebih dahulu. Malaikat bertanya, kata siapa sampean? Saya dengar dari para alim ulama. Tunggu, sabar. Berilah, hormatilah para alim ulama tersebut. Berilah kesempatan mereka lebih dahulu. Orang-orang yang mati syahid mundur, para jemaah yang jangan suul adab. Beri kesempatan kepada para alim ulama tersebut yang mengajarkan tentang ilmu kepada sampean. Stop. Hormati mereka. Datang lagi orang-orang yang haji masuk di pintu surga. Malaikat bertanya, kenapa Anda mau masuk surga lebih dahulu? Duhai orang-orang yang haji, kata mereka, duhai malaikat, saya ini haji mabrur. Orang-orang yang haji mabrur berdasarkan hadis Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Orang-orang yang melaksanakan, mendapatkan haji mabrur, nggak ada balasannya kecuali hanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana sampai tahu? Saya dari beberapa referensi, dari kitab-kitab, dari para ulama, saya tahu dari mereka. Karena saya tahu dari mereka, haji mabrur laisa lahu jazaa illa jannah, dan saya termasuk orang-orang yang haji mabrur, maka sayalah orang-orang yang berhak masuk surga lebih dahulu. Ada dari mana? Dari ulama. Stop. Hormati ulama, jangan suladab. Berikan kesempatan kepada mereka. Mundur lagi para jemaah. Datang lagi sekelompok yang lainnya. Ulama datang lagi. Malaikat bertanya, Anda siapa? Saya adalah ulama yang kesana kesini mengajar. Saya pagi, sore, siang, malam tanpa kenal waktu. Saya berjuang di dalam Allah Subhanahu wa taala. Maka sayalah yang lebih berhak masuk surga lebih dahulu tanpa kenal waktu. Pagi, sore, siang, malam saya selalu berdakwah. Anda tahu dari mana? Saya tahu dari beberapa referensi, dari kitab-kitab. Kitabnya dari mana? Saya ada kasih, ada yang donatur banyak sekali uang. Saya diberikan uang, uang tersebut saya berikan beberapa kitab, beberapa referensi. Ternyata saya baca bahwa ulama itu kata di dalam kitab tersebut salah satu di antara orang-orang yang masuk surga lebih dahulu. Saya dari para orang-orang yang donatur kitab ini. Berilah kesempatan kepada orang-orang yang donatur lebih dahulu. Tinggal akhirnya ulama mundur para jemaah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah yang mati syahid mundur, orang-orang yang haji mabrur mundur, ulama juga mundur. Yang terakhir yang maju ada lagi orang-orang yang dermawan. Wa bisa khawatir aghnia, kemurahannya orang-orang kaya. Dia maju.
Anda siapa? Saya adalah orang-orang yang dermawan. Berdasarkan hadis kami, orang-orang yang dermawan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta saya hanya untuk Allah. Saya dapat dari Allah. Saya dikasih oleh Allah. Saya berikan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendukung tegaknya agama Islam. Anda siapa? Saya orang yang dermawan. Oh, silakan Anda masuk. Jadi orang-orang yang dermawan lebih dahulu pada kalian yang masuk surga lebih dahulu. Padahal ada kelompok manusia, mereka semuanya berhak, ternyata semuanya ditolak oleh malaikat. Baik orang-orang yang mendapatkan haji mabrur, ataupun orang-orang yang berjuang mati sabilillah, ataupun orang-orang ulama, para ulama, mereka lebih dibelakangkan daripada orang-orang yang dermawan. Alangkah sangat beruntungnya orang-orang yang dermawan, yang ketika Allah kasih rezeki, ternyata rezekinya bukan untuk kemana-mana, tapi untuk dipalingkan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوة إنه سميع عليم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.